Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya multi channel Serang Banten. Sip, mantap. Sudah lama ya saya tidak upload video ya. Dikarenakan saya sibuk sekali untuk mengerjakan pesanan-pesanan punya pemesan gitu ya di berbagai daerah. Dan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah evaporator yang ada di sini ya. Di sini, lihat di sini. Saya sudah menyiapkan evaporatornya yang sudah saya bikin seperti ini. Kemarin kan ada yang bertanya bagaimana cara membuat evaporator untuk AC 2PK ya. AC 2PK untuk mesin pembekuan es. Jadi untuk AC 2PK kebetulan ini memintanya ukurannya setengah inch ya, setengah inch. Jadi untuk setengah inch kita harus mendesainnya seperti ini ya penonton ya. Lihat di sini. Setengah inch. Jadi ini dia outputnya, inputnya di sini kecil ya, inputnya, dan dia mengalir ke sini, ke bawah, dan dia naik lagi ke pipa balik. Seperti itu ya penontonnya untuk evaporator AC 2PK. Dan untuk pemasangan merangkai-rangkai seperti ini ya, kita harus menggunakan las-las biasa. Saya menggunakan las biasa ya penonton ya, menggunakan las portable yang saya rakit sendiri lasnya, jadi tekanan lasnya kencang sekali nanti kalau sudah dimodifikasi gitu. Seperti ini ya penonton ya, saya menggunakannya. Soalnya kemarin ada yang bertanyakan ya, ada yang istilahnya bertanya pakai las apa. Nah kalau saya pakai las ini ya penonton ya, pakai las ini ya, seperti itu. Saya menggunakan las ini. Oke. Paham ya, tuh lihat ya. Nah, walaupun las awalnya nih las murah ya sebetulnya ya, cuman saya modif jadi seperti ini untuk mengelas pipa-pipa yang besar. Jadi seperti ini penontonnya hasilnya. Seperti itu. Kalau tanpa dimodif lasan itu ya, kalau tanpa dimodif itu tidak akan mampu untuk mengelas pipa setengah inch ya penonton. Nah, jadi yang akan saya jelaskan di sini, kenapa harus mendesain seperti ini ya penonton. Ini double ya penonton ya, depan belakang double. Nah, jadi begini ya penonton. Kalau kita menggunakan AC 2PK, ini kan untuk menggunakan AC 2PK, 1,5 sampai 2PK. Kita pipanya pun kebetulan ini bukan saya sih ya yang ingin menggunakan pipa setengah inch, cuman pemesannya ingin menggunakan pipa setengah inch. Jadi kalau pipa setengah inch kita harus mendesainnya seperti ini penonton. Mendesainnya seperti itu, dicabang seperti ini ya. Jadi untuk tekanannya itu, tekanan si kompresornya nanti dia nggak akan terlalu berat ya kalau seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan desainannya di luar seperti ini, tidak, dia akan berat. Cuman hanya pipa, misalkan pipa setengah inch, kita panjangkan saja gitu kan ya, kita panjangkan saja. Itu hasil dari memanjangkan saja dengan hasil bercabang ya. Seperti kita mencabangkan pipa kapiler. Itu hasilnya berbeda sekali penonton. Hasilnya. Untuk pendinginannya, pembekuannya lebih cepat yang bercabang dibandingkan yang satu. Seperti itu penonton. Dan yang keduanya, kita harus tahu juga untuk jalurnya. Ini jalur ini ke sini ya penontonnya, ini ke bawah di sini. Ke bawah ya, ke bawah, dan setelah itu masuk lagi ke atas. Dan keluarlah ke sana ya. Keluar ke pipa balik kompresor. Jadi sistem kerjanya seperti mesin es kristal penonton. Mesin es kristal, dia pipanya itu kan sangat sedikit sekali ya penonton ya. Mesin es kristal itu pipanya sangat sedikit ya kan, sangat berapa meter paling juga ya kan, tidak panjang. Cuman dia memparalelkan si pipa itu. Sistemnya sistem seri paralel ya, sistem bercabang.
mencabangkan pipa itu, makanya pipa rendaman untuk membekukan es kristal, makanya cepat kan ya penonton. Nah seperti itu penonton, itu cara kerjanya seperti itu. Jadi pipa yang dicabangkan seperti ini ya, pipa yang dicabangkan seperti ini sama dengan ini ya, cabangkan seperti ini. Dia kalau dicelupkan ke air ya, kalau dicelupkan ke air seperti ini, seret, nyalakan kompresor, hidupkan kompresor, pembekuannya dia akan cepat penonton. Di sini pembekuan es kristalnya akan cepat. Jadi ini misalkan seperti ini ya penontonnya, ini panjang. Nah misalkan di sini nggak ada ya segini ya. Nah ini misalkan buntu nih, buntu kita patahkan. Ini yang kita patahkan ini ya, sisanya kan ada segini ya, sisanya nih ada segini. Itu kalau kita celupkan ke dalam air, maka air itu akan menjadi es kristal seperti itu penonton. Nah kalau kita cuma hanya memanjangkan saja, mana mungkin menjadi es kristal kalau tanpa kita buntu di sini, potong ya, seperti ya, potong. Nah itu sistem cara kerjanya seperti itu ya. Nah kenapa kalau es kristal bentuknya pipanya itu hanya seperti ini penontonnya, hanya seperti begini, dan begini. Nah setelah begini cuman hanya berapa meter, paling nggak nyampe 1 meter itu penonton ya, nggak nyampe 1 meter. Misalkan begini kayak ular, nah kayak ular ya, nah seperti itu ya. Nah itu kan nanti di pipa besar itu dia kan ada siripnya seperti ini, pipa kecilnya ya, pipa kecilnya kayak gini, begitu tuh ya. Nah itu kan nanti kan dicelupkan, maka pembekuan pun akan lebih cepat. Nah seperti itu caranya, itu sistem kerjanya. Nah jadi ini saya membuat seperti ini kebetulan ya, ada yang memesannya untuk AC 2 PK dan ingin dibuatkan menggunakan pipa setengah inch. Jadi saya desainnya seperti ini supaya nanti pembekuannya dia cepat. Nah kalau dilihat dari samping seperti ini penonton, ini kan kalau dilihat dari depan hanya seperti ini saja ya. Ini kalau dari samping sangat seram penonton. Saya membuatnya seperti ini, lihat di sini ya. Nanti ini tinggal dipasang saja ke nepel ya, nepel pipa, pasang ke nepel pipa out ataupun pipa balik, dan di sini satunya lagi ke evaporator ataupun pipa kapiler menuju ke sini ya. Ini pipa balik ukuran nepel setengah inch. Lihat di sini pipanya ada double kan, double atas dan bawah. Nah seperti itu penonton. Nggak tahu untuk membekukan apa nanti di sana. Hanya memesannya cuman hanya saya ditugaskan untuk membuat pipa evaporator dengan ukuran box 1,5 meter kali 70 kalau nggak salah ya, kali 70, 1,5 kali 70 ya kalau nggak salah seperti itu. Nah makanya saya bikinnya seperti ini. Saya bikinnya itu nggak nyampe 1,5 meter ya penonton ya, dikarenakan kalau misalkan ukuran diameternya boxnya 1,5 meter, kita bikin evaporatornya juga 1,5 meter, nanti pas setelah nyampe rumah nanti di situ dimasukkan evaporatornya nggak bakalan muat, takutnya kayak gitu. Jadi saya antisipasi, saya membuatnya kurang dari 1,5 meter, dan untuk lebarnya pun kurang dari 70 cm. Nah tujuannya supaya nanti pas dimasukkan ke box supaya langsung pas gitu. Nanti kalau sisa dari lebih dari boxnya itu, kita bisa memasang pompanya. Nah, jadi pompanya nggak di sini ya penonton ya, nggak di tengah ya. Kalau di tengah itu penonton sirkulasinya sangat berpengaruh sekali untuk pendinginannya kalau di tengah. Tapi harus di sini pompanya ya. Jadi air yang masuk ke sini berbalik arah, sudah dingin disemburkan pompa. Nah sudah dingin disemburkan pompa. Itu cara kerjanya penonton ya. Kalau ingin tahu cara kerja seperti itu. Nah dan kalau misalkan kita mau memasang pompa di sini ya, di sini di tengah-tengah ini,
di tengah ini nih ya, itu nanti yang dinginnya itu nggak akan maksimal penonton. Kenapa nggak akan maksimal? Nanti hanya di pipa dingin yang dari pipa ini saja nih, segini nih, satu blok ini saja dia yang akan disemburkan. Dingin yang di sini, misalkan pompanya ada di sini ya, ada di sini nih ya, itu nanti dinginnya ada di sini saja disemburkan ke pompa. Jadi nggak keseluruhan dingin, nggak apa namanya, nggak gabungan, istilahnya apa namanya ya, ya nggak keseluruhan dari pipa ini dinginnya disemburkan, cuman hanya seblok ini saja. Nah, itu teorinya ya penonton. Penonton harus tahu untuk sirkulasi pompa yang benar itu yang bagaimana supaya hasilnya pun dinginnya maksimal. Jangan sampai salah memasang pompa ya penonton. Jadi ini judulnya ini saya nggak tahu ya ini mau buat apa nanti di sana. Cuman dia mau ngasih tahu boxnya aja ukurannya sekian dan lebarnya sekian, berarti dan pipanya memintanya ukurannya setengah inch. Jadi saya buatkan seperti ini. Nanti di sana tinggal pasang saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu penonton untuk review ya, ini pipa evaporator terbaru dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti kalau untuk selanjutannya silahkan ada yang bertanya di kolom komentar, silahkan tanyakan di kolom komentar, dan insya Allah nanti saya akan menjawabnya. Kalaupun ada waktu saya akan menjawab. Dan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Serang Banten.